Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para mas bosku semuanya? Semoga keadaannya tetap sehat walafiat dan selalu semangat bertani. Oke. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya akan sedikit memperlihatkan ya tanaman padi tetangga saya yang terserang penyakit patah leher. Nah, ini sangat terkenal sekali. Biasanya para petani ini menyebutnya penyakit patah leher, atau kalau di daerah tempat lain itu bisa menyebutkan namanya itu kecekik atau keteklek seperti itu, karena di bagian lehernya itu patah. Nah, jadi patah leher ini disebabkan oleh jamur ya. Jadi disebabkan oleh jamur awal mulanya. Nah, jadi sebelum saya membahas di bagian eh, patah lehernya, nah di sini saya akan memperlihatkan tanaman tetangga saya yang terserang penyakit patah leher. Nah, ini untuk teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini di bagian lehernya ini patah. Nah, ini terserang jamur tuh. Ini bukan dari hama atau dari virus, tapi ini jamur. Beda kalau hama itu sundep. Nah, itu ulat penggorok batang yang menyebabkan terjadinya sundep. Jadi di bagian bulir padinya ini tidak terisi atau kopong, atau biasanya petani menyebutkan itu namanya gabuk. Nah, di sini ada lagi. Ini yang lebih jelas ya, nih bisa dilihat ini. Nah, bagian batang bawah ini sangat masih sehat sekali, masih hijau, tapi di bagian lehernya, nah ini patah atau teklek, keceklik seperti itu. Nah, nih ini oleh jamur. Jadi si bulir padi ini tidak terisi. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana Mas Bos? Ya tentunya gagal panen. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Ini bisa dilihat sangat luas sekali yang terserang patah leher tuh. Hampir setengahnya sendiri. Karena memang ini petaninya itu jarang nengok tanaman padi ke sawah gitu. Terus selain itu juga orangnya itu agak gimana ya? Agak susah diajak diskusi dan masih kolot sekali ilmunya gitu. Jadi ya seperti ini hasilnya. Ini sangat disayangkan sekali. Ini pas banget tetanggaan dengan tanaman padi saya. Nah, itu sebelah sana tanaman padi saya, itu gubuk saya. Nah, ini punya tetangga saya. Ini sangat sayang sekali. Kalau sudah seperti ini ya tentunya kita yang rugi. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini masih ada yang normal. Nah, ini belum terserang patah leher. Namun bagian kawannya yang lain ini sudah terserang. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya ini bisa dilihat juga tuh patah leher ya. Nah, ini sebenarnya padi ini belum kuning, karena ini kelihatan kuning itu karena tidak ada isinya, padinya itu gabuk jadi kelihatannya kuning. Nah, sebenarnya seperti ini kalau kondisi normalnya masih ada hijau-hijaunya. Ini sangat sayang sekali. Nah, jadi di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana cara mengendalikan penyakit patah leher dan disebabkan oleh apa saja. Nah, jadi kita simak videonya ya. Nah, jadi sambil kita lihat-lihat tanaman padinya yang terserang patah leher, sambil sedikit saya menceritakan pengalaman saya. Nah, jadi banyak penyebab dari terjadinya patah leher atau serangan jamur. Nah, yang pertama itu dari varietas padi atau jenis bibit padinya. Nah, makanya kita sebagai petani harus benar-benar teliti dalam memilih jenis padi yang akan kita tanam. Nah, terus yang kedua biasanya itu akibat cuaca yang sering berubah-ubah. Nah, ini yang sangat-sangat rawan sekali, yaitu ketika cuaca berubah-ubah. Nah, kebetulan di tempat saya sendiri itu cuaca sekarang sedang berubah-ubah. Nah, kemarin aja panas sekali. Nah, terus hari ini sama sekali nggak panas. Nah, kemarinnya lagi itu hujan. Nah, apabila hujan panas itu akan cepat terjadinya serangan jamur pada tanaman padi kita. Nah, terus yang selanjutnya yaitu kita kalau menggunakan pupuk nitrogen atau kandungan unsur hara nitrogen berlebihan, maka tanaman kita akan sangat mudah terserang penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, contohnya
pupuk yang mengandung nitrogen sangat tinggi, yaitu pupuk urea. Nah, kita sebagai petani padi sudah tidak asing lagi dengan pupuk urea. Nah, karena memang petani tetangga saya ini sangat gemar sekali ya, atau sangat suka sekali menggunakan pupuk urea, karena memang beliau mengatakan kepada saya seperti ini, katanya kalau pupuk urea itu bisa membuat tanaman padi itu sangat rimbun, nah terus hijaunya juga sangat bagus sekali. Ya memang benar, pupuk nitrogen atau urea itu bisa membuat tanaman kita hijau dan rimbun. Nah, kalau tidak diimbangi dengan pupuk kalium, maka akan terjadi kerimbunan itu lalu terus lembab di bagian bawahnya. Nah, ketika lembab maka si jamur itu akan sangat cepat berkembang biak dan menyerang pada tanaman kita seperti itu. Nah, jadi itu ada beberapa penyebab ya yang bisa menyebabkan tanaman padi kita terserang patah leher atau jamur. Nah, terus untuk mengatasi, nah jadi sebelum tanaman padi kita terserang, nah kita harus mengatasi, bahasa sederhananya sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi ketika di persemaian kita benar-benar harus teliti dan harus paham betul ya, apakah tanaman kita terserang jamur apa tidak. Nah, maka dari itu kita wajib menyemprotkan atau menyempraikan fungisida dengan dosis rendah seperti antrakol ya, dengan dosis rendah. Nah, kita semprotkan waktu di persemaian sekitar umur 10 hari itu nggak apa-apa dengan dosis rendah. Nah, terus selanjutnya ketika sudah mulai ditanam, kita juga harus rutin menggunakan fungisida kontak seperti antrakol. Nah, itu untuk pencegahan. Nah, lalu apabila tanaman kita sudah terserang namun belum parah sekali, nah kita bisa menggunakan fungisida dengan merek dagang Amistartop atau Filia. Nah, itu yang biasanya digunakan oleh saya atau petani-petani di daerah saya. Nah, jadi ketika tanaman kita sudah mulai terserang patah leher, maka upayakan jangan dulu kita kasih pupuk yang mengandung nitrogen. Nah, kita tahan dulu. Nah, lalu kita kasih atau kita berikan fungisida seperti Amistartop atau Filia plus tambahan magnesium dan sulfur seperti itu. Nah, mungkin cukup video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.